karena 40 tahun bohongin keluarga saya punya mobil berapa nggak tahu. Kalau mau datang ke bengkel sini, apakah harus bikin janji dulu, reservasi, atau bisa walk in datang gitu? Seolah-olah itu nggak akan gua jual nih. Mobil R34 nggak bakalan. Harga bagus, oke. Kira-kira lucu. Ya, balik lagi bersama gua yang lagi ribet banget sama seatbelt. Nih kita mau kemana dah jam segini dah? Kita mau menuju ke salah satu bengkel di Jakarta Selatan tuh deh. Jakarta Selatan ya. Bengkel ini bisa untuk daily maintenance kali deh ya. General service. Betul, general service. Jadi mobil ini itu kemarin habis diganti-ganti rem-remnya. Nah sekarang kayaknya si kampas rem belakang itu tidak sesuai dengan si mobil ini. Oke? Jangan lama, tetap nonton di videonya di Elite Indonesia. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channelnya Elite Production di acara Warisan, Wawancara Rizwan. Nah buat teman-teman, mungkin teman-teman udah ngeliat nih ya, dari backgroundnya yang banyak banget mobil aneh kayak gini, udah tahu dong teman-teman di mana. Karena banyak banget teman-teman om yang kemarin itu datang nanyain, main dong ke bengkel Prabus. Nah ini sekarang langsung ketemu sama owner dari bengkel Prabus, Om Koko. Om Koko, sehat Om Koko? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Nah, di sini karena dari kemarin tuh kebanyakan yang main ke sini Om itu ngecek bengkel ataupun ngecek koleksi dari mobil-mobil dari bengkel Prabus yang punya Om Koko ini, kita sekarang mau agak bikin konten yang agak berbeda. Jadi kita ke sini mau ngasih tahu teman-teman juga kalau di sini tuh bisa daily maintenance. Bener ya Om ya? Betul banget. Jadi di sini kita udah bawa S2000 sama Jazz. S2000 itu kemarin remnya bunyi-bunyi ngik gitu belakangnya. Dan sekarang dicekin sama mekanik dari bengkel Prabus. Dan di bengkel Prabus ini bisa loh teman-teman buat kayak ngecekin rem bisa, ganti oli bisa. Jadi teman-teman kalau mau buat ganti oli ataupun tune up juga bisa Om. Bisa banget. Jadi ini bengkel dengan pemandangan yang sangat berbeda dengan bengkel-bengkel yang lain. Satu, bengkelnya bersih banget. Nggak ada tuh kayak tetesan oli kayak di bengkel-bengkel yang lain. Tadi ngeliat. Udah gitu di sini tadi mau aku bilang di sini harus lepas sepatu ya. Iya benar karena emang bersih banget di sini. Nggak kayak bengkel deh, kayak rumah. Jadi orang mungkin nunggu di sini beresin mobil di sini. Ruang tunggunya pemandangannya sih nggak kayak di bengkel-bengkel lain Om. Kalau ngeliat sini kayak lagi di Jepang Om. Iya kan? Om, boleh nanya sedikit nggak Om? Kita mau ngobrol-ngobrol tentang pertama kali berdirinya si bengkel Prabus ini. Awalnya tuh gimana Om? Terima kasih Mas Riz. Iya. Warisan nih ya. Warisan betul, wawancara Rizwan. Ini sebetulnya ada kaitannya sama saya. Saya tuh dulu waktu kelas tahun 71 tuh orang tua saya tabrakan sekaligus naik mobil, meninggal dua-duanya. Terus mewariskan 2 mobil. Satu yang ditabrak, satunya Holden. Nah, dalam kondisi saya masih SMP gitu, mobil ada. Jadi orang bilang rumah ada, rumah gede ada, mobil ada. Tapi kita nggak punya penghasilan, nggak ada tabungan, nggak ada apa-apa. Jadi boleh dikatakan orang kaya yang miskin. Ya kan, punya segala-galanya tapi nggak punya buat makan. Akhirnya mobil dipakai harian rusak, nggak punya uang. Nah, saya bongkar sendiri. Nah, caranya bongkar otodidak, bongkar semua, buka baut nomor 1, tulis tuh di kertas tuh, sampai beratus-ratus keliling garasi. Nah, itu mulai terus pasang lagi, bener. Karena Om udah nyatet dulu nih Om Iya, sebelumnya Om. saya catat jadi buka ya baut satu koran 1, 2, 3 terus aja. Dibikin panjang Terus. Iya. Udah. Setelah lulus SMA, uang habis jual mobil. Jual mobil. Si Holden tadi tuh Om ya? Iya, Holden dijual. Terus saya pikir-pikir nggak punya uang kan, masih mesti kuliah. Akhirnya saya kerja sambil kuliah, mobil nggak punya, naik motor, beli motor. Nggak kuat Mas 3 bulan, stres saya. Akhirnya
motor dijual, punya uang 250.000, beli bekas taksi. Si mobil lagi. Nah, 600 waktu itu, saya bayar 200, Datsun kotak. Nah, kecintaan saya terhadap Nissan itu dari situ. Karena saya beli bekas taksi, saya bangun sampai benar, laku 2,5 juta dijual. Oke. Terus sampai saya punya 3-4, terus sudah berkeluarga, terpaksa nih jual, beli tanah. Oke. Beli tanah, terus itu sudah punya bengkel juga, orang-orang ada yang minta tolong, oleh itu di Pancoran tempat saya, di sebelahnya Bidakara. Oke. Jadi sebelah tetangga baik-baik sih. Kalau jam 2 malam saya manasin mobil tanpa ngidupin mesin tanpa knalpot, dilempar aja kok. Ya. Jadi pahit gitu ya. Iya. Ngebubut juga ya. Jadi ini apa namanya, klok as. Kan ngebubut mahal, nggak punya uang. Bener. Amplas ditutup, kasih Rafia, sambil nonton 2 hari 2 malam tuh nonton TV sambil begini terus bubut. Om sendiri? Iya, bisa tuh. Begitu selesai semua, seher juga. Seher satunya ada yang 25, ada yang standar, ada yang 50, karena nggak punya uang kan. Iya. Seadanya aja kita, hidup tuh mesti. Akhirnya saya beli habis, nggak punya uang lagi, beli bangke Datsun Triple S. Triple S. Itu mahal Mas, 50.000, boleh minjem lagi uangnya. Digendong 35.000, taruh di rumah, nggak ada pintu, nggak ada kap mesin, nggak ada apa-apa, udah cuciin aja. Bener. Akhirnya bongkar-bongkar, setahun jadi mobil hidup. Laku saya jual 5,5 juta. Wah. Modal. Iya. Kenapa saya jual? Camnya patah melulu. Karena apa? Dia nggak center. Saya nggak punya uang untuk ngebubut supaya centerin. Oh iya. Jadi patah terus. Akhirnya udah jual 5,5, udahlah alhamdulillah, mulai itu saya beli. Nah, karena orang udah kenal, anak Datsun banyak kenal saya, yang masih muda-muda ya, seumuran saya pasti kenal. Kalau Mas masih udah tua ya nggak kenal. Ya, beda. Di situ Mas. Setelah itu saya berkeluarga pindah ke sini. Oh, pindahnya ke sini Om? Sini, Oke. ke belakang dulu, ke belakang. Saya udah di bengkel udah sedikit. Nah, di kantor tuh banyak teman-teman kalau rusak mobil saya yang bawa bang. Saya nanganin sendiri Mas. Oke. Nanganin sendiri. Terus begitu saya suatu tahun 91-92 saya jalan kaki lewat sini, habis pulang sholat Jumat, saya jalan, terus saya tanya nih tanah, Pak, dijual, boleh, ini mau dijual katanya, iya, saya nggak pakai lewat maklar, kalau boleh bayar. Hari itu juga saya kasih DP, saya kerja sama sampai sekarang. Sampai sekarang? Tahu tuh, jadi bengkel ini berdiri tahun 93. 93? Nah, terus kenapa mobil-mobil? Nah, mobil itu kalau sudah jadi, itu saya udah males gitu. Harus ada mainan baru lagi. Oke. Nah, makanya terkumpul gini tuh bukan karena nyari, enggak. Susah, seperti 3000 GT ini. Ini orangnya sampai nangis-nangis, saya suruh beli. Saya nggak mau, saya nggak ngerti ini mobil. Saya nggak punya tuh mobil gitu. Apa Mitsubishi nggak buta gitu. Iya. Mahal belinya Mas. Kalau kita bayar sekarang 100 juta, masih ada kembaliannya waktu itu. Oh, masih ada kembaliannya? Iya, masih ada kembaliannya. Iya, kalau sekarang nyari segitu sih setengah mati tuh. Bukan, maksud saya nggak sampai 100 juta lah. Iya. Saya berapi-rapihin, terus bangke banget dulu, rapi-rapi bisa. Jadi, nah, oleh sebab itu banyak sekarang. Nah, terus kenapa saya buka bengkel? Orang kan nanya gitu. Mas, kalau punya mobil banyak, kita punya ada sedikit keahlian dan banyak orang-orang yang sekitar kita bisa bantu itu, apa salahnya kalau dia lagi ngerjain mobil kita, mobil masyarakat. Betul, kan? betul. Saya buka bengkel ini dari tahun 93. Dari 93? Ya, itu bengkel umum banget. Itu dari mulai odong-odong sampai, iya beneran, sampai mobil yang aneh-aneh di sini. Mereknya semua merek bisa. Tapi kan begini Mas, orang lewat sangkain ini koleksi gitu ya. Benar. Nah, yang kita mesti pahami, kalau saya biasa-biasa saja, orang lewat biasa-biasa saja. Nggak ada yang tertarik nengok ya Om ya? Saya yang luar biasa, ya orang luar biasa lewat juga. Bingung saya jadinya. Jadi ya sudahlah, saya pasrahin aja. Yang penting gini loh Mas, setelah saya nggak aktif lagi, saya pikir orang mau datang, alhamdulillah. Enggak juga, saya hidup, saya happy. Iya. Karena saya lakukan sendiri mobil-mobil saya. Tapi terus orang ada yang nanya, ada orang lewat berhenti, mobilnya build up. Accord ya, bukan Accord, Honda build up. Terus dia datang, aneh Mas, saya bingung, mobil udah build up, dia nanya,
Pak, oli berapa, ini berapa. Begitu kita sebutin harganya, loh kok lebih murah, langsung servis. Sampai sekarang langganan. Nah, Sampai mobilnya. Terus juga ada beberapa kolektor seperti bermerek-merek Eropa seperti BMW segala, dia kolektor, dia percayakan sama kita. Dia mobilnya nggak banyak sih, hampir 80-an kemarin saya datang. 80-an. Yang punya Century itu kalau lihat IG saya, nah itu. Iya. Nah, 80-an sih dia kan bisa percayakan bikin sama showroom. kita untuk mesinnya. Iya, karena gini mungkin Om, orang lihat dari sini karena Om juga koleksi seperti ini dan harganya yang tadi Om bilang, yang orang kan pasti akan mikirnya kayak, mahal nih pasti bengkel ini, gitu loh, karena dengan koleksinya seperti ini, gitu. Ya enggak Mas, coba tune up aja, range cuma 200 sampai 300 ribu, murah lah. Tuh. Ya, ada lebih murah lagi, saya juga bingung gitu ya. Ya, nah terus juga, ya sudah lah, saya terima orang soalnya gini Mas ya, orang punya mobil, oke, banyak. Dia bisa beli mobil mahal, tapi belum tentu dia berani masuk ke bengkel yang sembarangan. Betul Om, betul. Pasti dia mendingan bengkel mahal, tapi aman. Iya benar. Tapi dia nggak bisa, itu masuk nggak bisa. Ya, orang-orang walk in jarang masuk. Tapi kalau orang-orang kenal yang udah lama, dia pasti percayakan. Taruh mobil tinggal. Ya, seperti teman-teman banyak, udah tinggal aja, mau diapain. Nah seperti yang merah juga tinggal, pokoknya Om beresin aja deh, terserah. Ada yang begitu. Jadi kebanyakan langganan lama. Iya. Tapi kan saya juga, saya sering di IG diomong, Om bengkelnya boleh nggak orang umum masuk? Ya bengkel, Iya, benar. jual jasa siapa juga boleh, ya nggak? Iya benar. Pokoknya Benar, mobil apa juga, mau mereknya mau miring, mau lurus, buat terima aja udah. Ya, memang miring. Kan kadang-kadang ada yang miring, ada yang lurus. ya terserah aja. Ya mobilnya dia kan ceper banget gitu ya. S2000 kan kita ngeri kalau lihatnya. Jadi gini Mas, jangan dianggap bahwa bengkel juga serem. Jadi kalau mobilnya masuknya aneh, kita juga ikut serem. Jadi waduh, kan begitu. Ya kan? Tapi kita jadi lucu. Dia takut, kita takut. Iya nggak? Ada beberapa seperti kemarin ada Bentley masuk. Begitu masuk kita pusing banget Mas. Pusing. Dari mulai tempat duduknya kita lapisin semua. Takut semua kita. Emang udah standar kita. Cuman ayo jangan ngerokok, jangan macam-macam. Orang nggak boleh macam-macam. Nggak boleh memang ngerokok di tempat. Tapi saya jaga banget gitu. Ya hal-hal sepele gitu ya. Nah jadi Mas jangan sangkain kita jadi nggak takut gitu. Kalau mobilnya juga aneh, kita juga takut gitu. Iya nggak? Iya dong. Iya benar. Kemarin sekali orang datang ada Porsche di sini masuk ada sekaligus 4, betulin gitu. Ya kebetulan dia meleng ya kita adu-aduin aja ya nggak kita foto. Ya, mau kita Porsche pun kita terima. Iya benar. Kita terima. Benar, tapi odong-odong seperti langganan-langganan seperti apa namanya para rekanan yang mobil-mobil ya kita terima banget. Gitu. Jadi semua mobil ya, Meh? Masuk. Jadi semua mobil. Karena prinsipnya sama sih Mas, mesin. Iya sama benar. Cuman itu masalah doang dikerjain ya sama aja, sama. Cuman masalah elektrikal aja yang beda. Ya kalau mobil Kalau yang lama benar. Tapi justru mobil-mobil yang karburator itu udah jarang sekarang orang bisa. Iya benar sih. Tapi kalau kita biasa karburator, biasa pakai ECU, biasa oke lah. Semuanya lah ya Om ya? Iya, all-round lah. Karena nyari uang Mas. Betul. Kalau nyari. Sama berkah Mas, kalau uang gampang deh. Berkah Bener Om, aja. itu yang paling susah dicari tuh Om ya. Karena kalau misalnya, ya berkah itu kalau misalnya orang udah puas, terus orangnya seneng kesini. Jadi ya makanya. Jadi teman-teman kalau di sini tuh nggak cuman, jadi mungkin dari kemarin Om saya ngeliatnya tuh, ini Bengkel Prabu sini adalah orang tuh ngeliatnya, koleksinya segala macam gitu loh. Nah, selain dari koleksinya yang sangat amat bikin gue bengong ya, mobilnya nih jarang banget kelihatan di luar, mobil aneh semua yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa datang buat yang tadi Om Koko bilang, karena Om Koko startnya dari hobi nih. Startnya dari pengalaman Om Koko sendiri, dan Om Koko juga yang ngerjain sendiri. Jadi kalau ngomongin masalah yang tadi Om Koko bilang, standar SOP dari bengkel ini adalah yang tadi Om Koko cerita, mesti dilapisin semua segala macam ya. Udah, kelihatan memang. sih Om. Ya. Kelihatan Om dari sininya, nggak usah mobilnya, lantainya aja bersih banget kayak gini, apalagi memperlakukan mobil customernya, ya nggak sih Om? Jadi gini Mas ya, saya jaga kebersihan ini, saya nggak pernah minta anak-anak ayo sapu nggak. Tapi setiap pagi saya jam 6 saya datang, saya pel sendiri, saya sapu sendiri, saya lap semua sendiri. Mereka otomatis. Karena melihat Om Kokonya kayak gitu. Ya, kalau saya cuma duduk-duduk ya mereka sama. Jadi kita sebetulnya ngapa-ngapain tuh gampang Mas, contohin aja kita sendiri. Ya, terserah mereka. Akhirnya mereka begitu kotor langsung. Kalau nggak mereka ya saya gitu ya. Iya benar. Karena saya pikir
nyaman ya. Soalnya gini Mas, kalau suatu tempat kita jual jasa, dia pertama udah masuk nggak nyaman, itu udah rasa, walaupun tuh jago, udah ada rasa ragu-ragu. Ini aman nggak nih mobil? Iya, pertama, kalau orang punya mobil itu kan pasti dia bodinya pegangnya pakai tangan nggak? Iya, gitu kan. iya. Jadi ingat orang tua dulu Mas, kalau saya pegang mobil pakai tangan itu udah dimarahinnya bukan main. Tapi sekarang saya kerasa tuh Mas, ada orang pegang tangan selirik aja. Iya. Karena iya. minyak tubuh itu Bener, Om. beda. Bener. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang nggak ngerti Om. Mungkin karena mereka mikirnya nggak kayak kita ya Om ya. Kalau kita mungkin karena memang kita merawat mobil sendiri, tahu capeknya ngerawat mobil gimana, ngelap mobilnya. Mungkin kadang-kadang ada yang foto sambil nyender di celananya ya kan. Abis Bahaya jeans tuh Mas. Iya Om, jadi baret-baret kan Om baret. jadinya kan. Mereka sih kadang-kadang ya udahlah. Makanya kalau ngomongin kayak gitu ya memang ya ini kalau bener kata Moko tadi, contohin kalau emang dari kepala bengkelnya atau yang ownernya aja kayak gitu ya, seharusnya kalian kalau mampir ke sini ya itu nggak usah dipegang lah kalau bisa ya Om, ya dilihat aja. Nggak apa-apa. Saya sih buat pegang udah wajar lah ya. Saya sih oke, bebas-bebas aja. Ya. Cuman kalau seseorang biasanya. Selain itu juga saya terakhir itu pas buka bengkel setelah direnovasi, saya mikir kalau ini bengkel biasa ya biasa banget. Oleh sebab itu saya memperkenalkan self service, Mas ya. Self service itu Mas datang kayak tadi, Mas bongkar, kita kasih tahu bongkar ini, bongkar betulin rem ininya kurang. Saya ajarin tapi Mas tanganin sendiri. Oh gitu? Iya, itu kita hanya kenakan per jam. Tapi udah peralatan udah lengkap semua, terus kan ada COVID ya. Kita juga tahu diri lah, kita break dulu. Ya, nanti aja setelah nggak ada lah PSBB, jangan berlawanan dengan pemerintah, kita terusin lagi. Karena walaupun gimana takutnya rame atau apa jadi masalah buat saya. Betul. Nah, sekarang ya buka tutup bengkel ya, bukan berarti kita tidak mau terima, bukan terima, tapi ya kita batasi lah. Tapi kalau untuk self service belum dulu. Jadi saya ingin gini loh Mas ya, semua orang bisa beli mobil, semua orang bisa bayar bengkel, tapi apa kepuasannya di situ? Ya, karena saya ngalamin, saya punya mobil terus masuk bengkel keluar ya ngegas aja, rusak masuk bengkel cari lagi mobil baru biasanya kalau punya uang. Tapi kalau enggak akhirnya gerendeng-gerendeng mobil lama dibenerin segala-galanya. Oleh sebab itu kalau kita tahu sendiri, kalau kita enak, gas itu mesin itu kalau pindah-pindah tangan juga nggak kuat. Nggak. Kenapa? Cara bawa Mas. Cocok-cocokan ya? Ada iya enggak Mas. Cara bawa kalau punya sendiri beda. Ngegas RPM-nya juga tahu limitnya 4.000, 5.000 baru open. Kalau orang yang biasanya umpamanya maaf ya yang nggak biasa mobil kan 20 oper terus dipaksa. Banyak gitu. Jadi mobil itu ada yang perlu bukan disiksa ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Betul. Jadi makanya setiap Sabtu Minggu saya pasti bawa mobil ini keluar. Boleh dikacakan kenceng sih enggak ya di atas rata-rata supaya ngotok keluar kotorannya. Karbonnya. Iya, dan saya juga bensinnya sekedarnya aja karena takut basi. Kalau udah basi yang rusak pompa bensin, meteran semua kan itu jadi lumpur. Lumpur. Tuh saya buang tangki bensin ada tuh satu. Ada beberapa saya buang. Itu lumpur betul. Itu memang begitu. Jadi waktu saya pikir, bensin Pak basi. Dalam hati saya, iseng aja mana ada bensin. Iya kan basi. Tahu begitu saya lihat sendiri, itu seperti lumpur. Jadi lumpur? Lumpur, terus pompa bensin nggak bisa hidup. Iya, karena mampet ya Om ya? Bensin meterannya nggak bisa karena nggak bisa bergerak. Nah dibersihin. Ada yang sudah nggak bisa lagi, mesti ganti tangki. Kalau mobil lama kita bikin. Tapi kalau mobil-mobil baru, mungkin mudah-mudahan enggak. Ya. Tapi mudah-mudahan lebih bagus lah mobil baru. Nah itu makanya, tapi tetap aja saya ada mobil baru juga, jalannya agak gitu. Jadi agak jelek, jadi habisin langsung isi bensin campur. Harus, mobil itu kalau nggak pernah jarang dipakai harus setiap minggu lah minimal jalan. Di jalan Om? Jalan. Jadi kalau dipanasin doang itu juga nggak ngaruh ya Om? Di dalam shock breaker nggak baik gitu. Iya. Shock breaker nggak baik. Jadi shock breaker, karet-karet di bawah, getas-getas tuh Om ya kalau udah lama. Akan terasa. Iya benar. Oke, harus dibawa jalan lah Om ya? Harus jalan. Kenapa? Dia punya arm tuh semua karet. Iya betul. Shock breaker karet, semuanya karet. Terutama ban tuh bisa kotak Mas. Iya karena kelamaan di sini. Oleh sebab itu kalau sebaiknya di jack stand ya,
jackstand atau di apa namanya didongkrak, jackstand apa dibuka bannya? Digantung aja Om. Digantung ya, aja sebaiknya. Tapi kalau digantung kan masalahnya rusak juga karetnya begitu pakai. Apalagi yang ini ya masih Airsus. Iya. Jebol itu. Karena ketarik ke bawah semua kan Om. Ya. Airsus kan begini, begitu di jalan kering. Iya. Jadi jangan disalahkan bahwa itunya ini, tapi ininya baik. Pokoknya memang harus dibawa jalan ya Om ya. Lebih baik ya Om ya. Kalau seminggu sekali, kalau dipanasin aja yang tadi Om bilang ya. Kayak karet, shock breaker, memang itu kan link-linknya semua kan dari karet ya Om ya. Jadi getas saat dibawa jalan pecah bisa. Karena kan ada umurnya juga Om karet ya Om ya. Betul. Karena udara kita ya. Iya benar. Udara kita nggak sesuai. Apa namanya mereka dibikin hanya buat 4 musim. Nah seperti ada beberapa mobil yang merek tertentu seperti Alphard mungkin, terus Fairlady itu biasanya dashboardnya pecah. Iya, sering banget Om ngeliat yang retak-retak ya Om ya dashboardnya. Betul. Itu karena faktor cuaca ya Om? Cuaca, karena cuaca. Oleh sebab itu harus perlu disesuaikan ya. Nah seperti belakang saya ini pasien datang langsung betulin. Iya. Ya. Jadi kita biasa banget ini gede-gede ya. Kadang-kadang Stepo bisa mobil-mobil gajah-gajah ini 4-5 mobil gitu. Ya, nutupin semuanya jadi. Om, mau menanya nih Om nih. Mungkin teman-teman di rumah pada mau tahu gitu ya Om ya. Kalau mau datang ke bengkel sini, apakah harus bikin janji dulu reservasi atau bisa walk in datang gitu Om? Ini kan sifatnya umum Mas ya. Makanya saya ditanya, saya bingung. Kalau ke bengkel lain kan masuk aja. Iya benar. Ya saya juga pikir kalau memang mau perbaiki anytime dia bisa masuk. Jam kerja kita kan dari jam 9 sampai jam 5. Oke, jadi di range waktu itu? Ya itu masuk aja, perbaiki silakan. Oke. Dan saya ingin nyamannya situ, kan saya kasih bangku-bangku bakso tuh Mas. Iya. Nggak ada yang nyaman bakso, tapi maksud saya, jadi kalau dia montir saya benerin atau orang saya benerin, dia duduk aja situ tungguin. Iya benar. Nah itu kan nggak bisa diterima di bengkel lain, nggak boleh. Iya, kalau nggak diliatin masuk lihat mobilnya nggak apa-apa. Jadi apa yang rusak Mas tahu lah. Iya benar. Terus saya juga nawarkan spare part mau cari sendiri apa kita carikan gitu, sama-sama aja. Zaman sekarang mau apa Mas? Saya mau bilang bahwa ini mahal, ini murah. Tahu tuh kan kita bisa combine di. Betul. Apa susahnya ya? Betul. Makanya mau di luar negeri juga sama-sama aja. Iya. Cuman paling saya minta biayanya aja. Iya. Nah, yang wajar aja. Iya benar. Sesuatu itu kan nggak bisa. Zaman sekarang tuh persaingannya bukan main. Betul. Ya bukan main. Sebab itu nggak apa-apa. Anytime teman-teman boleh. Kami tunggu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau kesini anytime dari hari apa sampai hari apa Om? Hari Senin sampai Sabtu. Oke, dari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, teman-teman bisa datang ke sini. Khusus buat Sabtu kalau agak pagian itu kelihatan mobil mana saya keluarin mobil buat dipanasin. Karena saya punya track flyover 2 kali putar. Oh 2 kali putar. Jadi 2 kali putar. 2 kali putar ya Om ya. Dapat 3-4 mobil. Jadi sebetulnya ini dikatakan koleksi juga sebenarnya enggak ya. Saya nggak pernah merasa bahwa saya kolektor. Jadi Mas kalau bangun mobil yang saya bilang tadi, bangun udah selesai, ya nggak ada mainannya lagi. Iya benar Om. Capek kita. Serunya saat lagi ngebangun ya Om. Tapi jeleknya lagi, mau dijual nggak tega. Ada beberapa yang saya jual, yang double saya jual. Tapi ya begitu ya. Jadi apa namanya? Apalagi terutama saya kasih tip kalau nggak biasa. Maaf ya yang coupe ya. Coupe itu cepat membosankan Mas. Oh. Bener. Saya udah berapa kali tuh. Saya udah hampir puluhan tahun ya. Saya seumur tahun 70-an tuh udah main mobil. Kalau coupe bisa bosan. Lebih gampang bosan. Bosan. Itu bahaya. Bahaya. Tapi kalau kita mau jual sayang, tapi kalau nggak dipaksakan susah. Tapi satu hal, jangan ada sesuatu yang diagung-agungkan, ini membawa ini, nggak ada. Harga bagus jual aja. Ya. Nah itu sama Om, sama kayak saya Om, cocok kita ya ngobrolnya. Benar. Ngapain? Mobil ini wah koleksi, untuk mau menaikin harga aja Mas. Iya benar Mas. Bener. Saya kasih tip satu. Mas, lihat maaf nih anak VW bukan. Kalau dia udah VW, udah fanatik VW, dia stuck di situ loh Mas. Dia nggak akan mau nyoba mobil lain ya, begitu.
bukannya berarti apa-apa. Kalau buat kita yang muda-muda gini kan pengen ganti ya. Jadi jangan stuck satu tempat, cobalah yang lain. Kalau udah suka situ ya silahkan aja, bukan apa-apa. Saya hanya kasih contoh, bukannya berarti VW, enggak. Saya juga dulu pencinta VW. Saya punya VW dari mulai Beetle sampai yang baru, sampai Caravelle, sampai kombi lama punya semua. Tapi mungkin saya beda orang ya. Udah ganti lagi. Ya. Terus Datsun juga dari Datsun kotak sampai sekarang masih ada semua. Tapi kalau harga bagus, apa salahnya gitu? Iya, karena kita bener. Ingat loh, kita tuh bukan terpaku dalam satu. Buat saya ya, maaf ya kalau saya salah. Terpaku di dalam satu, harus fanatik dengan satu. Enggak saya. Kalau saya karena saya suka ngutik. Iya. Apapun itu. Jadi saya harus utik. Kalau nggak diutik, males. Iya. Makanya saya nggak pernah suka Mas. Di situ, Om ya. Nggak suka mobil baru. Karena nggak bisa diutik yang Om bilang tadi. Mobil baru, paman yang baru-baru. Kejadian itu saya dulu saya dulu pakai mobil buat kantor kan. Jadi kalau kita masih pengusaha Mas, teman-teman sekalian kalau sebagai masih usaha oke lah pakai mobil baru karena buat pride. Ya. Orang soalnya standar manusia tuh beda-beda. Kalau si A ini kalau dia pakai mobil bermerek, pakai Mercy, BMW, dia akan dihormati. Kalau pakai mobil bagus, itu boleh. Tapi jangan lupa penyusutannya harus dihitung. Betul. Itu bisa 100 atau 200 juta setahun atau lebih terserah. Tapi itu dibutuhkan. Tapi setelah saya selesai, jangan ikutin saya udah nggak itu lagi. Saya jual semua. Saya belikan mobil-mobil yang begini yang sebagai hiburan saya, hobi saya, sama investasi. Mas. Betul. Ya kan? Betul. Ya, seolah-olah itu nggak akan gua jual nih. Mobil R34 nggak bakalan. Harga bagus, oke. Ya, harga bagus ngobrol ya nggak Om? Iya ngobrol. Ya cuma bilang Om beli. Maunya murah ya repot. Iya benar Om, benar. Orang kan gini jadi Mas, orang suka cuman pengennya murah, repot kita. Iya benar. Ya. Jadi kecintaan kita tidak terbayar. Betul ya, Om. Betul Om. Harus dibayar itu. Betul itu betul Om. Betul. Benar. Jadi karena nggak cuma ngerawat mobil aja Om, tapi kecintaan Om dengan si mobil itu. Kalau nggak ya itu ya. Kalau fanatik boleh lah fanatik. Tapi saya takut gitu. Kalau buat saya takut. Fanatik satu benda itu bahaya. Tipis itu nanti. Bedanya. Iya. Mengagungkan bahaya. Betul. Bahaya. Nggak boleh. Tapi silahkan aja kalau teman-teman silahkan boleh aja nggak apa-apa. Tadi juga saya contohkan hanya karena orang tuh banyak orang yang sangat suka merek satu. Silahkan nggak ada masalah. Iya. Nah terus satu lagi Mas, kalau mobil ini kan setelah saya seumur gini saya mikir anak-anak saya tuh pikir udah jual aja Pak semua. Beli mobil satu baru saya nggak mau. Ya kan kemarin tadi Om cerita Tom tuh, mungkin anak-anak Om pernah bilang kalau itu jual aja deh mobilnya itu gimana tuh? Jadi habis saya selesai purna bakti gitu ya, saya dikumpulin. Nah, saya tuh suami yang kurang baik dan ayah kurang baik karena 40 tahun bohongin keluarga saya punya mobil berapa nggak tahu. Jadi ada yang pernah tahu kesini kan mobil saya, garasi saya kan, bengkel saya tuh masuk gitu, hanya 3 mobil terus belok gitu. Itu kenapa saya beli list mobil ini? Untuk mengelabui maaf ya istri saya. Jadi supaya nggak kelihatan. Jadi mobil ini nggak pernah penuh nih bengkel karena saya tumpuk. Jadi saya beli 1 kontainer Mas. 12 biji. Waktu itu masih murah banget. Udah 6-7 tahun yang lalu. Jadi situ taruh tumpuk. Nah, saya mikir-mikir ini kalau gini terus saya nggak bisa nikmatin. Mas jalannya miring karena mobilnya tuh mepet-mepet ya Om ya. Terus setelah bongkar. Terus liftnya dipasang, masuklah mulai mobil itu. Ditanya, itu mobil siapa? Titipan orang. Itu mobil siapa? Titipan orang. Percaya. Saya punya cuman ini, Supra itu oke. 1, 2, 3 dia percaya. Sampai 4 dia masih percaya. Nah, kan Om tadi pernah cerita nih. Untuk kalau misalnya anak-anak Om bilang, jual aja mobilnya. Itu gimana Om? Tapi kalau lagi kesel, ada aja tuh mobil. Mobil itu semua sama katanya. Tapi tarikannya beda tergantung orang yang bawa. Pelek itu jangan bilang itu mahal, itu buatan, ini bukan kepantasan, kepatutan. Mix seperti and kita match pakai ya, baju.